Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Terapi Alternatif bersama Kiai di program Yuk Tanya Kiai. Ya, bagaimana kabar penonton Asa dan Dunia? Saya doakan sehat-sehat saja semua dan tetap sejahtera. Oke. Di konten ini adalah konten yang sangat mengedukasi bagi para penonton, betul ya? Karena hal yang sesederhana dan sekecil apapun bisa berdampak sangat mematikan atau membahayakan bagi seseorang. Contohnya di dalam tubuh kita sendiri. Jadi, di setiap kalian membeli roti, biasanya nih di kemasan ada yang tertulis gluten free. Nah, kita akan membahas apa itu gluten dan perbedaan gluten free itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu gluten, langsung saja tanya Kiai. Halo Ki, Selamat siang. Siang, Mas Adi. Sehat-sehat Ki ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat. Saya juga sehat Ki. Ngomong-ngomong nih, untuk banyak pertanyaan, bukan pertanyaan Ki ya? Dari saya sendiri nih, saya kan sering beli roti nih Ki, untuk tulisan gluten free. Nah, itu saya bingung. Gluten itu apa Ki? Mau gue jelaskan Ki? Saya jelaskan Mas Adi ya. Siap. Ini kan lagi tren ya. Gluten, itu ada kasih iklan tuh gluten free Iya, gitu betul. ya. Nah, gluten itu adalah kandungan dari apa? Kayak pati dari dalam protein dari makanan itu. Iya. Jadi sebenarnya itu adalah protein tinggi. Protein tinggi. Sebut AMOF lah. Oke. Protein tinggi itu sangat berbahaya bagi tubuh kita sebenarnya. Oh, kalau dikonsumsi berlebihan Ki? Jadi nggak boleh tiap hari berarti Ki ya? Nggak boleh Mas Edi. Oke. Ya itu kadang berfungsi untuk melengketkan makanan, terus tapi kalau diolah ke roti bisa menjadi zat pengembang. Zat pengembang. Oh iya betul. Bicara soal roti ya Ki, berarti untuk di tepung itu sendiri apakah bukan tepung itu sendiri ya Ki? Tepung kan macam-macam banyaknya Ki ya. Iya. Di tepung mana yang mengandung gluten dan yang tidak mengandung gluten itu gimana? Yang mana ya? Iya betul, yang mana? Hampir semua tepung mengandung gluten. Oh, hampir semua. Cuman yang paling tinggi itu kandungannya terdapat di tepung gandum. Di gandum. Jadi sebaiknya kurangilah menggunakan tepung gandum. Kan masih ada tepung tapioka, tepung maizena, Iya. tepung beras, dan tepung macam-macam lah. Selain itu, ya. Oh iya. Nah, jadi memang yang harus dikurangi tepung gandum aja. Tepung gandum aja. Tapi tetap aja untuk tepung-tepung yang lainnya masih ada kandungan glutennya Ki ya, cuman sedikit. Oh, ya. Oke. Lebih rendah. Lebih rendah. Ya kalau mau saya jelaskan lebih itu, tepung itu dinilai dari, kalau kita bicara masalah gluten itu dinilai dari kandungan protein dari tepung. Nah, sebenarnya tepung-tepung itu juga tinggi, cuman yang paling tinggi kenapa gandum? Karena tepung gandum itu mengandung protein tertinggi lah di antara tepung-tepung yang lainnya. Oke Ki, untuk dampak negatif dari sering mengonsumsi gluten ini Ki, dampak negatif apa yang akan terjadi pada tubuh kita? Pada tubuh kita itu gluten kan itu untuk mengikat makanan ya. Iya. Ada dalam satu sisi itu sebenarnya bagus, jadi menghambat, melapisi. Cuman ada satu sisi itu kalau terlalu berlebihan, dia akan mengganggu pencernaan kita. Di usus? Mulai dari lambung, Oke. usus, lalu usus besar. Nah itu kadang orang akan merasakan kayak asam lambung yang tinggi, terus tiba-tiba perut sakit, diare. Nah itu biasanya berawal dari gluten kalau sekarang. Jadi penyakit-penyakit itu datang karena gluten yang terlalu tinggi dalam tubuh. Wah, jadi ngeri sekali Ki ya kalau terlalu banyak gluten Ki ya. Di pencernaan juga. Berarti wah, bakal susah buang air besar juga berarti Ki. Itu pasti. 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 Ya, kali ini Kiai akan menuliskan beberapa makanan yang mengandung gluten paling tinggi dan makanan gluten free. Oke, Ki, silakan dituliskan.
Iya maksudnya. Ini makanan yang mengandung gluten ya. Tertinggi Ki ya. Gluten. Oke. Jadi makanannya nomor 1 Mas Edi. Nomor 1 ya. Iya. Yang lagi banyak diminati adalah mie instan. Wah, apalagi ya pakai telur enak ini. Enak, tapi jangan tiap hari makannya gitu. Kasihan usus Anda kalian. Kalau tiap hari ya siap-siap saja, kadang pasti mengalami gejala sakit lambung. Sakit lambung Ki. Awal dari lambung. Yang kedua, junk food. Junk food ini kan banyak ya. Iya. Ada beberapa brand-brand terkenal junk food yang diminati. Iya, betul. Nggak boleh pakai nama brand. Yang ketiga, roti gandum. Pasti kan roti gandum, Iya, karena gandum kan mengandung protein tinggi. Iya, betul. Yang keempat, pasta. Semua jenis pasta. Semua jenis pasta Ki. Itu mengandung gluten yang tinggi. Kelima, apa lagi Mas Edi ini? Saya kan nanya Ki. Sereal. Oh. Untuk beberapa kasusnya memang bagus, tapi kalau kebanyakan Iya, itu iya. sangat berbahaya sereal. Berarti kadang-kadang orang-orang makan sereal ini hampir tiap pagi. Nah, itu Mas Edi yang kurang bagus ya. Iya, iya. Ya karena banyak iklan-iklan yang bikin itu menarik kadang. Betul. Tapi kadang orang tidak sadar bahwa itu akan menimbulkan penyakit dalam tubuh dia sendiri. Sekarang makanan yang bagus, tidak mengebebas gluten ya, Iya, free gluten. 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 Itu tuh sayur-sayuran ya, wortel. Oh, tertentu berarti. Ya semakin tertentu sih, karena sebagian besar juga mengandung. Cuman ini yang benar-benar bebas gluten. Free ya? Free gluten. Cuman nggak apa-apa sayuran yang lain, nggak terlalu tinggi juga. Oh iya. Boleh. Terus kalau mau makan nasi itu beras merah. Nah ini free gluten. Free gluten juga. Mas Adi kalau mau hidup sehat mungkin makan beras merah. Iya. Finansial saya nggak sehat Ki. Ini lumayan mahal. Yang tiga ini daging merah. Daging merah itu kayak daging sapi, Oke, sapi. daging kambing. Nah itu kayak daging merah ya. Jadi ini yang keempat, buah-buahan. Semua Ki? Atau Enggak Mas Adi. enggak? Apel, pisang yang bagus. Apel sama pisang paling bagus. Apel, pisang. Oke. Terus jamur. Tapi harus direbus Ki, apa digoreng juga Ki? Direbus. Direbus aja. Direbus. Padahal lebih enak digoreng. Goreng ya enak. Iya. Cuman nggak apa-apa, ada sedikit glutennya. Jangan. Hidup sehat. Hidup sih. Tahu dan tempe. Oke. Kalau ini masaknya dikukus, Dikukus. itu bagus. Dan untuk yang terakhir ini yogurt. Ya ini makanan yang bebas dari gluten. Ini yang sangat berbahaya. Oke. Jadi untuk makanan yang paling tinggi tingkat glutennya ada di mie instan. Makanan sejuta umat, apalagi anak kos yang sering beli obat mah
dan beli mie instan. Bahaya di lambung dia. Bahaya lambung. Jadi habis diobati, diobat makan mie instan lagi ya sakit lagi. Waduh, kacau. Terus junk food, roti gandum, soalnya gandum yang paling tinggi tingkat proteinnya, pasta dan sereal. Untuk sereal ini kan ada yang disponsori, ada gandum sama oat juga gitu. Nah itu oat apa juga bagus kan gitu? Masih bahaya yang gandum. Masih banyak yang gandum ya? Oat juga mengandung gluten, cuman nggak setinggi yang gandum. Nggak setinggi gandum? Oke. Berarti oat nggak apa-apa. Jangan sering-sering. Jangan sering-sering, ini akan sering. Untuk yang free gluten, kita punya wortel. Untuk yang sayur tertinggi, beras merah, daging merah, buah-buahan, terutama apel dan pisang, jamur, tapi dikukus atau digodok kalau bahasa Jawa. Oh, direbus ya. Saya masih keluar Jawa-Jawanya gitu. Tahu tempe dikukus dan direbus, mungkin dicampur dengan sayur akan lebih mantap. Dan terakhir yogurt. Jadi kalau mau ini dijelaskan ya, sekarang banyak penyakit autoimun. Autoimun sebenarnya terjadi karena gluten. Oh, pemicunya gitu. Pemicunya gluten. Jadi untuk beberapa hal tuh dia dipicu oleh gluten ya. Gluten 25% ada pemicu itu. Sedangkan kebanyakan tuh dari trigliserida, itu lemak. Itu lemak yang ada dalam usus besar. Oh, iya. Jadi kalau itu terjadi memang sudah susah, nggak ada penanganannya, hampir nggak ada, karena harus ini ya, bisa aja cuman harus operasi usus besar ya. Operasi usus besar. Nah, itu kan gimana? Operasi usus kan mau dibersihkan ya, kalau pipa PDAM, pipa rumah kan enak tinggal copot. Ini usus besar nggak bisa dicopot. Dicopot pun bisa, nggak bisa dikembalikan lagi. Iya, tapi mahal banget biayanya, mahal banget. Jadi harus siap biaya yang tinggi. Iya. Tapi alhamdulillah lah, beberapa pasien kita kan memang banyak yang terkendala dengan penyakit tersebut. Iya, seperti yang Mas Adi tahu mungkin ya. Iya. Di sini di Rumah Alternatif membantu atas izin Allah dan dibantu dengan GIAE dengan izin Allah juga. Jadi kami semua senang membantu Anda sehat. Jadi yakin aja. Ya. Kalau di sini tuh jangan sampai operasi. Betul. Jadi manusia itu jangan sampai operasi. Insya Allah kita bisa bantu untuk membersihkan semuanya, menyehatkan. Yang penting tuh dari niatnya ya untuk sembuh yang harus tinggi. Harus tinggi. Kalau kesini mau berobat tapi nggak niat sembuh, percuma, sia-sia juga ya. Tapi kami juga bakal membantu dan menyemangati pasien tersebut untuk sembuh dan untuk lebih yakin untuk sembuh sini ya. Jangan malu-malu untuk konsultasi. Iya betul, bisa konsultasi. Jangan malu, konsultasi aja nggak apa-apa. Jadi kalau emang mau penanganan, monggo bikin jadwal lagi. Karena sekarang lumayan padat. Iya. Sampai kita jarang ya, hampir jarang konten gini. Hampir jarang konten, iya. Ini selesai menangani pasien, langsung menyempatkan diri untuk membuat konten. Itulah penjelasan gluten dan gluten free yang dijelaskan oleh GIAE tadi. Jangan lupa untuk datang ke tempat kami di hari Selasa dari jam 12 sampai jam 5 sore, hari Selasa sampai Jumat. Untuk alamat dan nomor telepon ada di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya agar teman-teman atau keluarga kalian tahu bila ada penyembuhan secara alternatif di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.